A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Ibamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah, wabil khusus kepada beliau Bapak Ibu Pembina Pembimbing, Ustadz wal Ustadzah, Ibu Ketua dan seluruh jajaran staf kepengurusan. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa dilimpahkan selalu kebahagiaan, kemudahan dalam segala aspek kehidupan, dan semoga semuanya diberikan barakah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan pastinya masih membahas seputar yang berhubungan dengan mayit. Karena mulai pekan kemarin kita membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan mayit. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya. Yang punya silahkan dibuka halaman 131. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Babu ma yuqalu fi hali ghuslil mayyit wa takfinihi. Bab menjelaskan tentang zikir yang diucapkan ketika memandikan mayit dan mengkafani mayit. Memandikan mayit dan mengkafani mayit. Yustahabu dan sunahake opo al-iktsaru ngekeh-ngekehake min zikrillahi saking zikir maring Allah Ta'ala. Wa du'a ulan dongaake lil mayyiti maring mayit fi hali huslihi ing dalem nalikarane ngedusi mayit wa takfinihi lan ngulesi mayit utawa ngafani mayit. Disunahkan memperbanyak berzikir kepada Allah dan mendoakan bagi mayit ketika memandikan dan mengkafaninya. Jadi kalau pas lagi memandikan dan mengkafani itu jangan banyak bicara. Ini yang biasa orang jarang mengerti. Memandikan mayit kakean ngomong, wae pangga umek dhewe malah guyon barang. Wah, tidak benar nih. Memandikan mayit, mengkafani mayit itu disertai dengan berzikir, memperbanyak berzikir. Karena biar bagaimanapun yang memandikan, yang mengkafani suatu saat juga akan dimandikan dan dikafani. Saya ulangi lagi, memandikan dan mengkafani mayit harus memperbanyak zikir dan doa. Karena yang memandikan dan mengkafani mayit suatu saat akan dimandikan dan juga dikafani. Kala ngendika sapa ashabuna ashabu Syafi'i. Wa idza ra'alan arikalane ningali sapa al-ghasilu wong kang ngedusi minal mayyiti saking mayit ma ing barang. Yuk jibuhu kang gumunake apa ma ing ghasil misting sarati wajihi saking mencoronge wajahe mayit. Wati birihi hilan wangine ambune mayit wanah bidzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh. Ustuhiba mengko den sunahake lahu maring ghasil apa ayu hadis yen to nyritakake sapa ghasil annasa ing menungso bidzalika klan mengkono-mengkono mah yuk jibuhu. Yang kedua, bagi orang yang memandikan mayit, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dari mayit, apa sesuatu yang menakjubkan? Umpamanya melihat wajahnya tiba-tiba kok ada sinar. Mayit itu ajaib loh Bu. Loh beneran, macam-macam, setiap orang itu tidak sama. Tiba-tiba mayitnya itu kayak kelihatan senyum, kayak tersenyum gitu. Atau tiba-tiba mengeluarkan pancaran cahaya. Atau tiba-tiba berbau wangi banget seperti itu. Maka kalau sesuatu yang menakjubkan itu baik, maka disunahkan
untuk menceritakan kepada siapapun. Diceritakan, ya Allah, kemarin saya memandikan mayatnya si A. Nah, tiba-tiba itu baunya wangi banget, diceritakan. Tetapi sebaliknya, wa idaro alan arikalane ningali sapa ghasil ma ing perkara yakrihu kang gedhengake apa ma ing ghasil min sawadi wajihi saking irenge wajahe mayit, tiba-tiba wajahnya menghitam, wanit nirai hatihi lan bacine ambune mayit, wa taghayyuri khudwin lan owahe anggota, tiba-tiba tangannya berubah, wangkilabi suratin lan owahe bentuk, wanah bidzalika lan sepadane mengkono-mengkono mayukrihu, haruma mongko haram alaihi ing atase ghasil wong sing ngedusi apa ayu hadis sayang ton ceritakake sapa ghasil ahadan ing wong suwiji bi kelawan mayukrihu. Dan ketika orang yang memandikan mayat itu melihat sesuatu yang di situ tidak pantas. Orang yang memandikan mayit kok melihat sesuatu tidak pantas pada mayit, bisa jadi tiba-tiba wajahnya menghitam. Tiba-tiba bau mayit itu seperti bau bangkai. Tiba-tiba anggota badannya itu berubah warna atau berubah bentuk. Tiba-tiba berubah bentuk. Apa ada, Ustadz? Ada. Tiba-tiba kepalanya berubah menjadi kepala kuda, atau jadi kepala anjing, atau jadi kepala apa gitu. Tiba-tiba. Jadi kan setiap orang yang memandikan itu seperti itu. Wanah widzalika dan semacam yang lain. Pokoknya sesuatu yang di situ tidak pantas. Maka haram bagi orang yang memandikan, haram untuk menceritakan kepada siapapun. Haram hukumnya. Nah, saya ulangi lagi. Ketika orang yang memandikan melihat sesuatu yang menakjubkan dari mayit, wajahnya bersinar, baunya wangi, atau mungkin tersenyum dan sebagainya, ceritakan kepada orang lain. Tapi ketika melihat sesuatu yang tidak pantas pada mayit, tiba-tiba wajahnya menjadi hitam, atau tiba-tiba baunya menjadi busuk, tiba-tiba anggota badannya berubah warna, berubah posisi tiba-tiba, atau mungkin tangannya tiba-tiba berubah, atau mungkin bentuknya yang berubah. Tiba-tiba tangannya seperti tangan kera umpamanya. Nauzubillahi min dzalik. Haram hukumnya menceritakan hal itu kepada siapapun. Haruma alaihi ayuhaddisa ahadan bihi. Hukumnya haram untuk diceritakan kepada siapapun. Ini perlu diperhatikan bagi yang memandikan mayit. Jadi ora kok ngedusi mayit ki syukur wong brasbrus tidak. Semua ada aturan. Maka bagi yang belum pernah mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawi, sebaiknya mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Apa saja yang dilakukan ketika seseorang memandikan mayit, yaitu dengan memperbanyak zikir dan mendoakan mayit, serta jika melihat sesuatu yang menakjubkan, ceritakan kepada orang lain. Tapi jika melihat sesuatu yang tidak pantas, maka jangan diceritakan kepada orang lain. Wahtajulan gawe hujah sapa ulama bima kelawan hadis rawainahu kang riwayatake sapa ingsun ing hadis fi sunani Abu Dawud wa Tirmidzi ing dalam kitab Sunani Abu Dawud lan Tirmidzi dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ana Rasulullah teman setuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi utkuru mahasina mautakum wa kufungan masawihim. Utkuru padha nuturna sira kabeh
mahasina mautakum ing pira-pira kebagusane mayit ira kabeh. Sebutkan, ceritakan kebaikan-kebaikan mayit kalian itu ceritakan. Wa kufulan nyegao sira kabeh ngan masa ihim saking pira-pira olone mauta. Tapi kalau cerita-cerita itu adalah cerita keburukan, jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan, tahan, cukup Anda yang tahu. Do'afahum do'efake ing hadis sapa At-Tirmidzi. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi Sunanil Kabir ing dalam kitab Sunanil Kabir. Lil Baihaqi kedua Imam Baihaqi ngan Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasul sallallahu bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Man utawi sapa-sapane wong iku ghassala ngedusi sapa man mayitan ing mayit. Fakatama mongko nyimpen merahasiakan sapa man alaihi ing atase olone mayit. Barang siapa memandikan mayit lalu dia merahasiakan keburukan mayit itu, ghafara mongko paring ngepura sapa Allah Gusti Allah lahu maring men arba'ina ing dalem 40 apane marotan ambalani. Maka Allah akan mengampuni orang itu sampai 40 kali ampunan. Ini loh. Makanya wong ngedusi mayit niku kudu ngerti ilmune ora syukur melok ngedusi ae. Barang siapa memandikan mayit lalu merahasiakan keburukan yang ada pada mayit itu, maka Allah akan mengampuni dosanya sampai 40 kali. Istimewa kan? Sopo ae sing ngedusi mayit lalu merahasiakan keburukan yang ada pada mayit, Allah mengampuni sampai 40 kali ampunan. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Hakim wa Abu Abdillah fil Mustadrak ing dalam kitab Mustadrak ala sahihaini ing atase hadis sahih loro. Wa qala hadisus sahih ala syarti Muslim. Suma inna jamahira ashabina summa nuli teman setuhune gede-gede nih santri kita ashabus Syafi'i ku atlaku padha mutlakake sapa jawahir al mas'alah ta ing masalah kama zakartuhu kaya oleh nuturake sapa ingsun ing ma. Wa qala lan ngendika sapa Abul Khair al-Yamani sahibul bayan minhum saking jamahir laukana lamun ono sapa al-mayyitu mayit iku mubtadi'an wong kang gawe bid'ah muzahiron kang tegese kang nglahirake lil bid'ah maring bid'ah. Wa ra'a lan ningali sapa al-ghasilu wong kang ngedusi minhu saking mayit ma ing barang yukrahu kang den makruh kang den sengiti apa ma. Faladhi mongko utawi kaul yak tadihi kang natrapi ing aladi opo al kiasu kias iku ayah hadat senten ceritaake sapa ghasil bi kelaman mafin nasi ing dalem menungso. Menurut pendapat kondang-kondangnya Ashabus Syafi'i, yaitu Abul Khair al-Yamani Sahibul Bayan yang mengarang kitab Sahibul Bayan, jika yang mati tadi adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu orang-orang yang membuat perkara-perkara baru yang tidak ada dalam syariat. Bukan kok tidak ada pada zaman Rasulullah. Ini kesalahan ini. Sekarang itu orang memaknai bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Loh, ibadah semuanya itu belum tentu dicontohkan oleh Rasulullah. Karena sunnah itu ada 3, ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah dari ucapan sabda Rasulullah, sunnah dari perbuatan Rasulullah, dan sunnah dari takrir atau diamnya atau persetujuannya Rasulullah. Jadi bukan berarti setiap Rasulullah tidak menjalankan terus dikatakan bid'ah, itu sebuah kesalahan. Yang benar bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada tendensi dari syariat. Itu namanya bid'ah. Contoh, umpamanya ada sebuah aliran. Aliran ini membuat patung Allah umpamanya. Jadi untuk sholat itu di depannya harus ada patung Allah. Namanya patung Allah dibuat menyerupai apa gitu. Nah, orangnya juga sholat, orangnya juga
Kayak sama persis seperti Islam, hanya saja membuat sesuatu yang baru yang tidak ada dalam syariat. Apa itu? Membuat patung Allah. Nah, itu namanya ahli bid'ah. Atau menambah-nambahi. Namanya sholat wajib itu 5 waktu. Terus dia membuat sholat wajib lagi. Umpamanya jam 10 siang. Jam 10 siang membuat sholat wajib sebanyak 4 rakaat umpamanya. Itu namanya ahli bid'ah. Atau membuat lagi sesuatu yang di situ syarat pernikahan umpamanya. Syarat pernikahan, rukunnya pernikahan umpamanya ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi umpamanya. Ada wali, terus dia buat lagi rukun yang baru umpamanya atau syarat yang baru umpamanya. Harus saksinya minimal harus 9 umpamanya. Padahal itu tidak ada di dalam syariat. Seperti itu namanya ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah ini ketika mati, terus terlihat sesuatu yang tidak pantas pada ahli bid'ah, maka menurut salah satu pendapat kondang-kondangnya ulama, itu malah diceritakan kepada orang. Biar apa? Biar bid'ahnya tidak ditiru. Atau ahli bid'ah berikutnya adalah ahli mujasimah. Orang yang menyerupakan Allah dengan bentuk. Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kepala, punya kaki. Kalau situ punya perut lagi, lapar, mangane opo, lungguh ning dhuwur aras. Itu ahli bid'ah namanya. Tidak ada. Dulu zaman Rasulullah syariat mengatakan Allah duduk, tidak ada. Seperti itu ahli bid'ah. Yang seperti itu kalau buruk maka harus diceritakan. Supaya apa? Liyakuna dzalika zajran linnas alal bid'ah. Liyakuna supaya ono apa zalika mengkono ayu hadisa iku zajran nyegah linnasi maring manusa anil bid'ati saking penggawe bid'ah, supaya mencegah orang lain untuk melakukan ikut-ikutan melakukan bid'ah tadi. Gitu loh. Hati-hati. Intinya, pokoknya kalau orang yang memandikan mayit, perbanyak zikir, perbanyak doa bagi si mayit. Kalau melihat sesuatu yang pantas menakjubkan, ceritakan. Kalau melihat sesuatu yang tidak pantas, jangan diceritakan. Bahkan Rasul bersabda, siapapun yang memandikan mayit, lalu merahasiakan segala sesuatu yang tidak pantas pada mayit itu, Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali ampunan. Nah, akan tetapi para ulama sepakat, ulama-ulama kondang sepakat bahwasannya jika yang mati adalah orang-orang yang ahli bid'ah, atau bid'ah contohnya begini, sudah tahu sholat wajib itu 5 waktu, nah malah dibuat 3 waktu umpamanya. Sholat wajib itu cuma 3 umpamanya, cuma zuhur, asar, maghrib, isya sama subuh tidak wajib umpamanya. Kan itu buat-buat syariat. Tidak ada pada syariat seperti itu. Kok mati melihat sesuatu yang tidak pantas, malah justru disuruh menceritakan. Supaya apa? Supaya orang lain tidak ikut-ikutan melakukan bid'ah. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mohon maaf, pagi hari ini saya tidak bisa lama-lama, karena ada acara undangan di Balai Desa, dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga semuanya bisa menambah ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.